Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Dan pasti berjumpa lagi dengan saya, Beta Sugiarso, di channel hipnoterapiindonesia.id. Teman-teman, kali ini saya berharap bisa berbagi kembali tentang pengalaman yang selama ini saya dapatkan ya dari melakukan berbagai terapi-terapi dengan metode hipnoterapi ataupun NLP. Teman-teman, baru saja saya membantu klien dengan gangguan insomnia. Tentunya ini sudah sangat sering ya kita dengarkan, banyak sekali orang-orang mengalami gangguan tidur. Yang sebetulnya kalau saya temukan dari mereka, persoalannya persoalan-persoalan yang umum yang ada di sekitar kita. Di antaranya adalah persoalan keluarga, persoalan kebutuhan ekonomi, ya, persoalan dengan teman kerja, persoalan ambisi, ya, keinginan yang belum bisa tercapai, bahkan ada persoalan simpel ya, karena persoalan anak ya yang sering membuat para klien itu mengalami tadi kesulitan untuk tidur yang pada akhirnya dia mengalami kecemasan. Dan beberapa klien mengalami gangguan tidur bisa berhari-hari. Ya bisa kita rasakan ketika kita saja kurang tidur kayak apa gitu ya. Apalagi mereka bisa berhari-hari nggak tidur, rasanya sudah capek dan lelah. Dan mereka sudah berusaha minum obat ya, dia sudah berobat ke tempat yang tepat, sudah minum sesuai dengan dosis yang seharusnya. Meskipun dia bisa merasakan, dia bisa ngantuk ya tidur, namun pada saat dia tidur dia tidak bisa mendapatkan kualitas tidur. Nah, ini yang saya temukan bahwa beberapa klien mendapatkan berbagai terapi yang ada ya, di antara terapi-terapi psikofarmaka yang bisa membantu untuk mengurangi tadi kecemasannya, mengurangi kegelisahannya, dan dia bisa rileks ya saat tidur. Namun beberapa juga masih merasakan kualitas tidur yang belum maksimal. Nah, tentunya ini membutuhkan terapi tambahan ya, terapi yang bisa membantu ya baik secara fisik ataupun secara psikologisnya. Dan tentunya orang tidur itu tidak hanya cukup tutup mata ya, pejam mata, tapi dia butuh kualitas yang baik. Nah, klien yang hari ini saya terapi, kebetulan hari ini masuk ke pertemuan ke-6 dan alhamdulillah saat ini sudah bisa mendapatkan kualitas tidurnya. Dan ini sudah menjalani juga sesi pengobatan dari medis juga, dari psikiater, dan kita berdampingan ya. Dari psikiater juga terus berjalan, dan terapi atau hipnoterapinya juga terus secara rutin seminggu sekali dilakukan. Dan perbedaannya adalah ketika klien ini mengikuti sesi terapi ini, dia bisa mendapatkan kualitas tidurnya. Yang tadinya dia bisa tidur, namun pikirannya masih gelisah ya. Pada saat bangun di pagi hari masih merasa ada yang hilang, ada yang nggak nyaman dalam pikirannya. Nah, pada sesi kedua, klien ini bisa merasakan lebih nyaman dan tidurnya nyenyak. Nah, namun dia masih menjalani pengobatan dari medis, karena saya juga tidak diperkenankan untuk menghentikan pengobatan yang didapatkan dari ahlinya. Nah, sehingga terapi medis berjalan, hipnoterapi juga berjalan. Ini secara berdampingan ya, dan harapannya adalah klien mendapatkan selain tidur sesuai dengan kebutuhan, juga kualitas tidur yang diharapkan. Nah, pada yang sesi yang ke-6 ini dia sudah bisa tidur nyenyak, dan alhamdulillah dari dokter juga sudah melakukan tapering off ya, obatnya sudah dikurangi, dan alhamdulillah pasien bisa mendapatkan tidur yang nyaman, tidur yang nyenyak dengan kualitas yang baik.
Ini yang tentunya diharapkan oleh para klien-klien yang kita bantu ya. Kalau kita sebagai seorang hipnoterapis, tentunya kita sangat senang ketika klien bisa menemukan apa yang dia harapkan. Lalu apa yang saya lakukan selama 6 sesi ini? Kalau saya ceritakan dari awal, sesi pertama itu saya melakukan satu eksplorasi ya. Saya menggali dengan teknik wawancara, saya dengan teknik kita bercerita, dan saya mencari apa sebetulnya akar persoalannya. Sehingga pada saat sesi awal itu saya bisa menemukan ternyata yang membuat dia tidak bisa tidur adalah satu persoalan yang sangat penting dalam kehidupannya. Selanjutnya sesi pertama saya teruskan dengan melakukan relaksasi sekaligus pengenalan tentang terapi ini, dan diberikan terapi-terapi yang sifatnya membuat klien lebih trust, klien lebih paham akan terapi yang nantinya akan dijalani. Nah, ini sebagai sesi pengenalan di awal, sehingga ketika klien sudah bisa kenal dengan kita, dia sudah yakin dengan terapi yang akan kita berikan, ini akan menjadikan klien tadi dekat dengan kita. Nah, ketika dia sudah dekat, sudah nyaman, kita bisa bantu dengan mudah. Pada sesi kedua, mulai saya melakukan sesi hipnoterapi yang sesuai dengan apa yang menjadi akar permasalahannya. Pada saat diberikan hipnoterapi, saya berikan beberapa teknik yang membuat dia rileks dan membuat dia masuk pada persoalan yang dialami. Dan saya bantu klien untuk bisa lebih menerima apa yang menjadi persoalannya. Tentunya ini pertemuan kedua ya, langkah yang saya tempuh setelah klien bisa lebih percaya dengan kita sebagai seorang terapis. Pada sesi ketiganya saya berikan terapi change submodality ya, di terapi NLP ya. Saya bantu dia untuk bisa mengubah situasi dalam pikiran bawah sadarnya seperti yang diinginkan. Sebetulnya tidur seperti apa yang diharapkan. Sehingga pada saat akar permasalahannya sudah bisa terbantu ya, sudah bisa ketemu solusinya, kita bantu juga klien untuk menemukan kondisi seperti apa yang diinginkan. Dan pada sesi ke-6 ini, alhamdulillah klien tadi sudah bisa lebih tidur lebih nyaman, sudah bisa berkualitas, sudah menemukan apa yang selama ini dia harapkan. Nah, teman-teman, berbagai manfaat hipnoterapi dan NLP itu sangat luar biasa dan dibutuhkan oleh banyak orang. Tentunya ini bisa menjadi sumber pengetahuan, sumber keilmuan, dan ini bisa juga menjadi sumber amal ya bagi kita untuk berbuat kebaikan, memberikan hal positif pada orang, bisa membantu banyak orang. Dan pastinya saya yakin teman-teman juga pernah mungkin belajar atau mengalami kondisi-kondisi seperti yang mereka alami. Baik teman-teman, terus tonton di channel YouTube ini ya, dan pastikan teman-teman subscribe, like channelnya, boleh diskusi. Yang pasti dalam video ini harapan saya adalah berbagi kemanfaatan, berbagi informasi, meskipun tidak banyak namun bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jika saat ini teman-teman belum butuh informasinya, bisa jadi teman-teman di belakang kita benar-benar sedang menunggu-nunggu informasi bahwa insomnia bisa diterapi dengan hipnoterapi atau NLP, bahwa insomnia bisa dibantu dengan mudah, dan tentunya ini butuh satu strategi yang tepat, butuh
kemampuan dari klien untuk trust ya, untuk percaya dengan seorang terapis yang harapannya kami bisa membantu klien dengan cepat, dengan mudah dan efektif. Baik teman-teman, ketemu lagi di video berikutnya. Demikian, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.